A few moments later. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan adik yang telah meluangkan waktu dan bersedia hadir ke sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam sesi konseling itu sudah ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi cerita ibu dan adik akan saya jaga kerahasiaannya. Tujuannya itu untuk sama-sama mencari solusi dari masalah yang ibu dan adik alami. Tidak ada yang mengejat satu sama lain. Nah, sebelumnya apakah ibu dan adik bersedia mengikuti sesi konseling pada hari ini? Iya, saya bersedia. Saya juga bersedia. Nah, baik, selama sesi konseling ini berlangsung, saya harap tidak ada yang saling menyalahkan satu sama lain dan memiliki kesepakatan kepada setiap anggota keluarga seperti ibu dan adik untuk berbicara, untuk menyampaikan ceritanya nanti masing-masing. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada ibu, apa yang membuat ibu datang ke sesi konseling pada hari ini? Merasa anak saya ini sudah mulai ada perubahan. Dia sekarang itu lebih banyak diam di kamar, jarang bercerita. Juga kalau saya panggil, dia tidak mau menjawabnya. Terus nilai sekolahnya pun juga menurun. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, saya ingin bertanya, apa kabar ibu hari ini dan adik? Alhamdulillah, kami sehat. Apa yang ibu rasakan dengan kondisi tersebut? Saya merasa sangat sedih dan juga khawatir. Saya takut anak saya ini terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Baik, terima kasih ibu untuk penjelasannya. Sekarang saya ingin langsung mendengar dari adik. Di sini sebenarnya itu saya tuh capek, terus di rumah itu sering dimarahi, apapun yang saya lakukan itu dianggap salah oleh ibu. Merasa lebih baik berdiam diri di kamar. Ketika adik dimarahi, apa yang adik rasakan? Saya sedih. Nah, terus sekarang saya tuh ingin cerita, tapi takut dimarahi lagi. Sebenarnya adik ini hanya perlu didengar saja. Sekarang saya ingin mengetahui lebih jauh kebiasaan adik sepulang sekolah. Biasanya apa yang terjadi? Biasanya saya kalau pulang sekolah itu langsung masuk ke kamar. Apa alasan adik langsung masuk ke kamar? Saya merasa lebih nyaman sendiri di kamar. Kadang-kadang saya capek setelah sekolah. Saat ketika pulang sekolah,
Apakah ibu biasanya sering mengajak adik berbicara ketika pulang sekolah? Sering. Saya biasanya langsung bertanya tentang sekolah dan tugasnya. Bagaimana cara ibu bertanya kepada adik? Kadang saya langsung bertanya soal nilai, tugas atau pekerjaan rumahnya. Nah, itu yang membuat saya malas cerita. Kenapa demikian? Karena yang ditanyakan selalu soal nilai. Jarang bertanya bagaimana perasaan saya atau kegiatan saya hari itu. Jadi adik merasa yang diperhatikan ibu hanya pekerjaan di kelas saja, tidak dengan perasaan adik. Ibu bagaimana tanggapannya ketika mendengarkan hal itu? Saya baru sadar mungkin saya terlalu fokus pada sekolahnya karena saya ingin dia itu sukses. Apa yang berubah sekarang? Ibu itu lebih sibuk bekerja dan saya juga sibuk sekolah. Ibu apakah merasakan hal seperti yang dirasakan adik? Iya, sekarang saya memang lebih banyak bekerja sehingga waktu bersama anak saya lebih terkuras. Apa yang ibu rasakan ketika hubungan dengan adik renggang? Saya sedih, kadang saya ingin mengajak anak saya mengobrol, tapi anak saya sudah terlanjur masuk kamar. Adik bagaimana perasaannya mendengarkan hal itu? Saya tidak tahu kalau ibu merasa seperti itu. Apa yang membuat adik memilih diam? Karena saya takut dimarahi ibu, terus takut kalau cerita nanti malah dimarahi. Apakah ada pengalaman dimarahi ibu sehingga adik berpikir seperti itu? Karena ketika saya mendapatkan nilai yang jelek, saya itu langsung dimarahi oleh ibu tanpa sempat menjelaskan. Ibu, apakah ibu mengingat kejadian itu? Iya, saya sangat mengingatnya. Apa yang ibu rasakan ketika itu? Saya sangat kecewa dan khawatir. Tapi mungkin cara saya ya menyampaikannya itu kurang baik. Jadi anak saya merasa itu. Baik, kalau kita lihat dari pembicaraan kita, sebenarnya niat ibu dan adik itu sama-sama baik. Hanya ada kesalahpahaman saja. Adik mikirnya ibu marah, terus padahal ibu tuh nggak marah sebenarnya, cuman khawatir aja tentang nilai adik. Iya, saya sangat setuju. Saya setuju juga. Jika hubungan ibu dan adik kembali seperti dulu, apa yang paling dirindukan? Saya ingin anak saya ini kembali seperti dulu, seperti sering berbicara sama saya. Saya ingin bisa ngobrol dengan ibu tanpa takut dimarahi ibu lagi. Baik, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa hubungan ibu dan adik sangat hangat, dan hubungannya perlu dibangun kembali. Bagaimana perasaannya ketika mendengarkan anaknya berbicara seperti itu? Saya marah karena saya ingin dia ini berhasil gitu. Nah, jadi sebenarnya niat ibu itu sangat baik, tetapi hanya saja itu kurang. Mungkin membuat anaknya kurang nyaman dengan cara ibu tersebut. Iya mungkin. Perasaannya ketika mendengarkan ibunya berbicara seperti itu. Saya tahu ibu saya itu sayang, tapi saya ingin ibu itu lebih tenang, tenang kalau saat berbicara. Apa yang paling adik harapkan dari ibu? Saya ingin didengarkan
dulu sebelum dimarahi. Ibu, apa yang diharapkan dari adik? Saya ingin anak saya ini lebih terbuka dan tidak menyimpan masalahnya sendiri. Kalau saya boleh tahu, mulai kapan hubungan ibu dan adik ini mulai renggang? Sekitar 1 tahun terakhir ini, Bu. Ada peristiwa apa ketika itu? Saat itu nilai sekolahnya sudah mulai menurun. Adik, apa yang menyebabkan nilainya menurun? Saya sebenarnya itu kesulitan memahami pelajaran. Nah, di situ juga saya juga stres karena di banyak tugasnya. Apakah adik pernah menyampaikan hal itu kepada ibu? Belum. Kenapa? Karena takut dianggap mencari alasan. Baik, berarti ada hambatan antara ibu dan adik. Saya melihat ada satu hal yang menarik ketika ibu mengira adik tidak peduli dengan sekolahnya, dan adik mengira ibu tidak pernah mendengarkan, padahal sebenarnya ibu khawatir kepada adik yang ingin dipahami. Apakah betul seperti itu? Iya. Berarti masalah utamanya itu bukan kurang kasih sayang, tetapi kurang komunikasi. Iya, saya sangat setuju. Nah, dalam keluarga itu sangat penting yang namanya komunikasi, karena ibu tidak bisa menebak perasaan anaknya, begitu juga anaknya tidak bisa menebak perasaan ibunya. Maka dari itu, itulah pentingnya berkomunikasi. Ketika ada sesuatu yang menjanggal, harusnya dibicarakan, jangan dipendam. Nah, saya sekarang pengen tahu ibu, apa yang ingin ibu sampaikan kepada adik? Nak, sebenarnya ibu sangat khawatir sama kamu. Apalagi melihat perubahanmu yang sekarang ini. Ibu takut kamu mengalami masalah dan tidak ada yang membantunya. Saya mengerti, Bu. Dan sekarang giliran adiknya. Bu, pernah berniat mengecewakan ibu. Nah, di sini saya merasa tertekan ketika terus ibu dimarahi ibu. Maaf kalau selama ini ibu sering marah-marah sama kamu. Nah, di sini saya juga minta maaf kepada ibu sering menghindar. Sekarang coba kita buat kesepakatan antara ibu dan adik. Nah, ibu, apa yang ingin dibuat kesepakatan untuk adik, dan adik apa yang ingin dibuat kesepakatan untuk ibunya? Saya akan berusaha mendengarkannya terlebih dahulu sebelum saya marah. Adik? Kalau saya akan lebih terbuka dan mau bercerita kepada ibu. Apakah ibu dan adik bersedia bercerita 20 menit saja ketika itu dan meninggalkan kesibukannya masing-masing? Saya bersedia. Saya juga. Sebaiknya ketika adik ada masalah di sekolah, harusnya langsung disampaikan kepada ibu, agar ibu tidak mengira adik tidak serius ketika sekolah. Saya melihat sepertinya sebenarnya hubungan ibu dan adik ini sangat baik. Hanya saja kurang komunikasi, padahal ibu dan adik ini saling menyayangi satu sama lain. Hanya saja komunikasinya yang kurang efektif. Di dalam Islam juga kan kita diajarkan bahwa pentingnya berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota keluarga.
Nah, jadi saya yakin kok ketika komunikasi ibu dan adik diperbaiki, hubungan keluarga akan semakin menjadi harmonis. Sebelum kita akhiri, apa yang dapat ibu dan adik pelajari dari sesi konseling pada hari ini? Saya belajar bahwa mendengarkan anak itu lebih penting. Saya belajar juga di sini, ibu itu sebenarnya peduli, dan juga ibu itu bisa, dan ibu itu dan saya harus lebih terbuka kepada ibu. Alhamdulillah, semoga kesepakatan yang ibu dan adik buat bisa terjalankan dengan sempurna, bisa lebih menyayangi satu sama lain, bisa lebih terbuka satu sama lain. Terima kasih untuk keterbukaan cerita ibu dan adik pada hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.